kerusakan biotik, hama dan penyakit pada tanaman-tanaman di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PKH 3 akan menjelaskan tentang gangguan biotik yang menyerang tanaman-tanaman di Fakultas Biologi UGM. Perkenalkan, nama saya Safa Yuana Nurhapsari, biasa dipanggil Safa. Nama saya Wirdatul Hasanah, biasa dipanggil Hasanah. Perkenalkan, nama saya Yuda Mahindra, biasa dipanggil Yuda. Nama saya Rifa Kania Nafilah, biasa dipanggil Rifa. Dan saya Teresa Kinsasana Marasyotang, biasa dipanggil Namora. Dalam video ini, kami akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai gangguan biotik yang menyerang tanaman-tanaman di Fakultas Biologi UGM. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, dalam video ini adalah perjalanan kami menuju Fakultas Biologi UGM dalam mencari dan mengidentifikasi kerusakan biotik pada tanaman-tanaman yang ada. Gangguan biotik merupakan segala gangguan yang menyerang tanaman yang disebabkan oleh organisme berupa patogen, serangga hama, dan juga gulma. Patogen adalah organisme hidup yang mayoritas bersifat mikro dan menimbulkan penyakit pada tumbuhan. Serangga hama adalah serangga yang menyebabkan kerusakan dan merugikan tanaman secara fisiologis dan ekonomis. Gulma adalah jenis vegetasi yang tidak diinginkan dan pengganggu bagi tanaman pokok. Hama dan penyakit pada lingkungan Fakultas Biologi UGM. Gulma penutup tanah oleh Kyllinga brevifolia. Yang pertama adalah gulma penutup tanah dengan jenis penutup tanah rumput pendul atau Kyllinga brevifolia. Dapat dilihat dalam video, tanah yang ada tertutup oleh rumput pendul. Rumput ini memiliki ciri-ciri berupa daun yang hanya terdapat pada pangkalnya, dan memiliki bunga berbentuk bulat berwarna putih pada pangkalnya juga. Gulma ini memiliki manfaat dalam menjaga tanah dari erosi percikan akibat hujan. Hama thick leaf skeletonizar pada Swietenia macrophylla oleh ulat. Selanjutnya, yang kami temukan dan identifikasi yaitu hama yang terdapat pada pohon mahoni atau Swietenia macrophylla. Hama ini dikategorikan sebagai thick leaf skeletonizar yang disebabkan oleh belalang dan ulat. Thick leaf skeletonizar yaitu hama yang menyerang pohon pada bagian daunnya. Dapat dilihat dalam video, kerusakan pada pohon mahoni ini sangat parah. Bagian dedaunannya terlihat banyak lubang akibat adanya hama ini, sehingga pertumbuhan pohon tersebut juga ikut terganggu.
Hama semut pada pohon Syzygium oleana. Apabila dilihat dari jauh, mungkin tanaman pucuk merah ini terlihat biasa saja. Namun, terdapat kerusakan yang terjadi bila dilihat dari dekat. Pada daun pucuk merah ini terdapat hama berupa semut. Semut-semut ini cenderung berukuran besar-besar dan berwarna hitam. Bercak akibat jamur Cercospora sp pada daun Syzygium oleana. Berikutnya adalah bercak daun pada pucuk merah atau Syzygium oleana. Dapat terlihat dalam video, daun-daun pucuk merah ini terdapat bercak-bercak berwarna coklat. Bercak ini disebabkan oleh jamur yang bernama Cercospora sp. Bintil putih akibat sesidia pada daun Alstonia scolaris. Lalu, kerusakan biotik selanjutnya adalah adanya penyakit bintil putih pada tanaman pulai atau Alstonia scolaris. Bintil putih ini terletak di bagian permukaan daun pulai. Penyebabnya adalah sesidia yang dapat membengkakkan daun hingga terdapat bintil-bintil pada daun-daun tanaman yang terserang. Benalu Loranthus sp pada pohon Alstonia scolaris. Setelah kami amati, ternyata bukan hanya terdapat bintil putih pada pohon pulai tersebut, namun didapati juga benalu yang merupakan gulma. Benalu atau Loranthus sp juga menyebabkan kerusakan biotik yang menghambat pertumbuhan pohon. Benalu melilit batang pohon dan menyerap makanan dari inangnya serta dapat mengakibatkan kematian inang. Hama dan penyakit pada Arboretum Fakultas Biologi UGM. Berikutnya, kami akan mengamati hama dan penyakit pada tanaman yang berada di Arboretum Fakultas Biologi UGM. Arboretum Fakultas Biologi atau hutan biologi menjadi sasaran objek pengamatan kami karena memiliki beragam jenis tanaman di dalamnya. Fun fact, nyamuk di hutan biologi jauh lebih banyak dan ganas dibandingkan dengan yang ada di arboretum kehutanan. Hamaticus skeletonizer pada spesies Diospyros oleh ulat. Kerusakan biotik yang pertama kami temui di hutan biologi yaitu hama berjenis Ticklif skeletonizer yang menyerang daun spesies Diospyros. Dapat dilihat, hama ini merusak struktur daun pada pohon tersebut dan menyebabkan daun berlubang. Hal ini disebabkan oleh hama berupa ulat yang memakan daun dan hanya menyisakan tulang daunnya saja. Penyakit embun tepung akibat jamur Oidium tinctinium pada Dracaena fragrans. Kerusakan biotik kedua yang kami temui adalah penyakit embun tepung pada tanaman Dracaena fragrans. Bila dilihat dari kejauhan, mungkin terlihat tidak ada kerusakan biotik yang terjadi. Namun, bila dilihat dari dekat, terdapat bercak putih pada permukaan daun tanaman ini. Hal ini disebabkan oleh jamur Oidium
Gulma liana Amydrium medium pada tanaman Podocarpus nerifolius. Kerusakan biotik selanjutnya adalah gulma liana pada tanaman kiputri atau Podocarpus nerifolius. Spesies liana ini adalah Amydrium medium atau Spiderman monstera. Dapat dilihat bahwa liana ini melilitkan tubuhnya pada batang tanaman kiputri. Liana awalnya tumbuh di lantai hutan, kemudian merambat dan menjalar ke atas pohon untuk mendapatkan sinar matahari untuk bertahan hidup. Liana juga mengambil nutrisi dari tanaman inang, sehingga tanaman inang sangat memungkinkan untuk kekurangan nutrisi. Gulma pencekik Ficus globosa pada tanaman Sorea spp. Kerusakan biotik yang terakhir adalah pencekik pada jenis meranti atau Sorea spp. Spesies pencekik ini adalah Ficus globosa. Terlihat dalam video, Ficus globosa mencekik inangnya atau meranti dengan batangnya yang mirip kabel. Bila pencekik mendominasi inang, maka inang akan tercekik dan kemudian membusuk. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.